Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ma'al usri yusran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Aulia. Sekarang siapa ya ketuanya? Ibu Dian Siti Kalsum, Ustaz. Oh, Bu Dian ya. Ya. Dan Waalaikumsalam Bu Dian, semoga sehat senantiasa, amin. Umahat, akhwat yang saya tidak sebutkan satu persatu, semoga juga selalu di dalam perlindungan Allah, senantiasa di dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita sekali lagi dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian sore hari ini akan membahas surat Asy-Syarh. Ada beberapa nama ya, ada yang menyebut surat ini dengan Alam Nashrah. Baca surat Alam Nashrah, itu bisa boleh juga. Baca surat Asy-Syarh, itu juga bisa. Bisa juga baca surat Al-Insyirah. Tentu disebut dengan surat Asy-Syarh karena ada kata syarah di situ, Alam Nashrah ya. Atau Al-Insyirah juga seakar dengan kata syarha ya. Insyaraha, Al-Insyirah. Ummahat dan akhwat hafizakumullah. Surat Asy-Syarh ini adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Jadi masuk dalam kelompok surat Makkiyah. Dan yang menarik dari surat ini, bahwa surat ini sangat-sangat berhubungan dengan surat sebelumnya, yaitu surat Ad-Duha. Ya, bahkan sebagian salafus saleh, kalau membaca Ad-Duha dengan Asy-Syarh ini, ketika selesai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nggak pakai basmalah lagi, tapi langsung Alam Nashrah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits alam nashrah laka sadrak. Nah, itu ada yang membaca tidak pakai basmalah lagi. Karena menurut sebagian salafus saleh, salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz yang dikenal dengan keadilannya, bahkan jika ada khalifah yang kelima, beliaulah yang kelima itu. Beliau ketika membaca Ad-Duha dengan Asy-Syarh ini gabung tanpa dipisah dengan basmalah. Saking erat hubungannya. Akan tetapi riwayat yang lebih kuat, surat ini adalah surat yang berbeda, bukan satu surat ya. Makanya riwayat yang lebih kuat membaca Ad-Duha dengan Asy-Syarh ini dipisah dengan basmalah. Nah, ummahat dan akhwat hafizakumullah. Karena itu untuk menafsirkan surat ini tentu kita sedikit menyinggung surat Ad-Duha terlebih dahulu. Ya, bahwa kita tahu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini kalau disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Sangat berat baginya penderitaan yang kalian rasakan. Sangat menginginkan kebaikan untuk kalian, sangat penyayang, pengasih, penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, kasih sayang beliau ini yang disebabkan didapat dari hubungan yang baik dengan Allah. Karena beliau yang paling baik hubungannya dengan Allah, maka kasih sayangnya akan berlimpah. Jadi kalau pengen suaminya kasih sayangnya berlimpah kepada ibu-ibu, semuanya hatinya menjadi lembut,
hatinya menjadi lapang untuk ibu-ibu, maka harus membuat suami ini lebih dekat kepada Allah. Karena sifat kasih sayang itu sumbernya dari Allah, pemberian Allah. Semakin baik hubungan kita dengan Allah, semakin mengalir deras rahmat itu di dalam hati kita. Nah, ini buktinya apa? Silakan nanti baca surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallah, karena rahmat Allah kepadamu, nah, karena hubungannya baik maka turun rahmat. Wa lintalahum, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka, kepada manusia itu. Seandainya engkau jauh dari Allah, maka hatimu ghalizal qalbi, akan keras. Maka kalau hati keras, orang-orang akan menjauh darimu. Nah, ini di surat Ali Imran ayat 159. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hubungannya dengan Allah yang terbaik, karena itu kasih sayang yang dia dapat pun itu lebih besar dari seluruh manusia di muka bumi ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ummahat, akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah beliau sangat-sangat memikirkan keadaan masyarakat jahiliyah saat itu yang kita sering sebut dengan masa kegelapan, minaz zulumat. Itulah yang membuat beliau merasakan berat, merasa sedih, merasa galau. Maka ketika beliau ingin bagaimana caranya memberikan petunjuk kepada manusia ini, kepada masyarakat ini, maka beliau diturunkan wahyu kepada beliau. Ketika turun wahyu itulah yang membuat kemudian hati beliau lapang. Alam nashrah laka sadrak. Nah, gitu. Nah, ini menunjukkan ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah. Dengan ayat 1 ini, alam nashrah laka sadrak, kita tahu bahwa Nabi juga sempit dada. Nabi itu pernah khawatir, pernah cemas, gelisah. Buktinya apa? Ayat ini, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Berarti sebelumnya Nabi ini nggak lapang. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah apa yang membuat Nabi sempit dan apa yang membuat kita sempit itu beda sekali. Apa yang membuat Nabi sedih dengan apa yang menyebabkan kita sedih itu bedanya. Nabi itu sedih, kita sedih. Tapi yang menjadi sebab Nabi sedih itu berbeda dengan kita. Nabi itu sempit dada, ya kita sempit dada juga sama. Tapi apa yang membuat Nabi sempit dada? Nah, itu. Nabi itu melihat kegelapan, kezoliman, jauhnya orang dari kebenaran, jauhnya orang dari petunjuk. Itu membuat Nabi sempit dada. Sebagaimana yang tadi disebutkan di surah At-Taubah tadi ya, ayat 128. Azizun alaihi ma'anitum. Berat dia rasa kalau kalian itu jauh dari petunjuk. Itu yang membuat Nabi sempit dada. Makanya para ulama mengatakan semakin tinggi iman seseorang, semakin luas perhatiannya. Nah, kalau kita ini biasanya sempit dada kalau tanggal tua sempit dada. Ya kan, kalau kurang duit, suami belum ngasih belanja, sempit dada. Kalau hilang dunia, sempit dada. Tapi kalau hilang sholat sunnah, nggak sempit dada. Nabi ini yang membuat beliau itu sedih, yang membuat beliau itu khawatir, yang membuat beliau sempit dada, bukanlah karena urusan dunia. Tetapi ketika dia melihat umat ini jauh dari agama, jauh dari kebenaran, itu yang membuat beliau sempit dada. Makanya ketika wahyu turun, hati beliau lapang sekali, ya. Lalu kemudian terputus wahyu, sempat terputus, lalu orang-orang mengatakan, oh Muhammad ditinggalkan setannya. Setannya udah nggak turun lagi. Muhammad sudah ditinggalkan Tuhannya. Maka dihiburlah oleh surat Ad-Duha ini. Wad-duha. Coba Muhammad, jangan kau sedih. Lihatlah waktu duha itu indah kan. Tuh waktu duha itu aku berikan karena aku mencintaimu loh Muhammad.
Orang lain saja yang tidak sehebat engkau, aku beri keindahan waktu duha. Pandanglah waktu duha seindah-indah waktu siang. Kamu nggak tahu juga Muhammad betapa aku mencintaimu. Walaili idza saja. Coba perhatikanlah malam yang sedang hening itu. Seindah-indah waktu malam adalah keheningan malam itu. Indah bukan? Wahai orang-orang yang sedang bersedih, Ustadz Jumharudin yang sedang diuji anaknya, lihatlah waktu duha, indah bukan? Allah seolah-olah sedang mengungkapkan kepada engkau, wahai Ustadz Jumharudin yang sedang diuji, I love you, wadduha. Walail, demi malam yang sedang hening. Mawadda'aka rabbuka wa maqala. Muhammad, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, bahkan pemberiannya nanti di akhirat itu lebih baik daripada pemberiannya kepadamu di dunia ini. Enggak mungkin Tuhanmu itu meninggalkanmu. Enggak mungkin Tuhan itu akan membencimu. Meskipun engkau sedang diuji, anak sedang sakit, meskipun engkau sekarang sedang menderita dengan ujian-ujian hidupmu, oh enggak mungkin Tuhanmu mawadda'aka rabbuka wa maqala, dia tidak membencimu dan dia tidak meninggalkanmu. Kamu mau tahu nggak buktinya? Alam yajidika yatiman fa'awa. Muhammad, bukankah kamu dulu anak yatim? Coba, waktu anak yatim, aku datangkan seseorang yang mengasuhmu, yang senang sayang kepadamu. Wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah engkau dulu bimbang bagaimana caranya engkau memberikan petunjuk kepada masyarakat yang berada di dalam kezaliman dan kegelapan ini? Fahada, lalu aku turunkan wahyu kepadamu berupa hidayah wahyu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah kamu dulu miskin Muhammad? Fa'aghna, aku kayakan kamu. Kalau ayat ini bercerita tentang kita, wahai ibu fulana, bukankah kamu dulu deso, aku kotakan kamu. Bukankah kamu dulu pengangguran, aku berikan pekerjaan padamu. Bukankah kamu dulu kontraktor ya, waktu merantau ke Jakarta, nggak punya rumah, kontraktor. Lalu aku berikan rumah padamu. Bukankah kamu dulu nggak punya mobil, nggak punya motor. Kamu dulu nggak punya suami, aku beri suami kamu, suamimu yang sayang padamu, yang bertanggung jawab, yang soleh seperti itu. Bukankah orang lain tak diberi anak, aku berikan anak padamu. Coba lihat, semua yang kau miliki sekarang dari siapa? Darimu ya Allah. Apakah dia yang sudah berbuat baik padamu sampai hari ini? Panjang sekali dia berbuat baik kepadamu. Lalu dia akan menyia-nyiakanmu esok dan ke depan. No. Halo? Iya, nah ibu-ibu. Itu ad-duha tuh kayak gitu, booster. Nah, duha itu booster dan nyambung dengan ini. Maka di saat-saat seperti ini, wah berapa tahun anakmu sehat Ustaz Jumharudin ya? Baru kali ini sakit, sakitnya juga tidak lebih besar, tidak lebih parah dari itu. Alhamdulillah. Bukankah dua anakmu yang lain sehat-sehat Jumharudin? Bukankah Tuhan yang kebaikannya sangat luar biasa padamu dulu sampai hari ini? Dia tidak mungkin. Buat ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kau sabar sudah disiapkan surga loh nanti di akhirat itu. Bahkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, aku akan memberi engkau sampai engkau ridho. Dan alhamdulillahnya Nabi Muhammad tuh enggak ridho kalau ada umatnya satu masuk neraka. Nabi Muhammad enggak ridho. Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Subhanallah. Maka Nabi Muhammad, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, nikmat-nikmat Tuhanmu itu coba deh diceritain dong, jangan susahnya melulu diceritain. Jangan kayak wartawan ya Ustaz Jumharudin, wartawan itu bad news is good news. Ya, itu wartawan, bad news is good news.
Jadi kalau berita-berita yang nggak ngenakin itu di-share, share. Ya, itu wartawan. Kamu bukan wartawan, bukan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, nikmat Tuhanmu itu ceritakan. Apa nikmat yang perlu kau ceritakan Muhammad? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan hatimu dengan wahyu ini? Melapangkan untukmu jalan untuk memberikan hidayah kepada manusia. Nah, itu salah satu yang hubungannya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Sudah nyambung ya, Ibu-ibu? Jadi kalau lagi susah, ingat surat Ad-Duha. Sambil pandangi kalau waktu pagi wadduha, gitu, sambil lihat wadduha. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Nanti kita pakai bahasa kita, bukankah kamu dulu deso, aku kotakan kamu, bukankah kamu dulu begono, sekarang begini, bukankah, sebut semuanya itu. Tuhan yang baik begitu padamu, mana mungkin dia jahat padamu sekarang ini dan yang akan datang. Kalau bukan karena kebaikannya dulu, nggak mungkin engkau sampai saat ini hidup seperti yang sekarang ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ceritain dong nikmat Tuhan. Sahabat-sahabat sekalian, ummahat, akhwat, hafizakum. Mari kita masuk ke tafsir surat Al-Insyirah ini. Saya jujur aja ya, biasanya surat Asy-Syarh ini jarang saya bisa bahas satu pertemuan, tapi saya usahakan hari ini mudah-mudahan bisa kita bahas satu pertemuan. Mohon maaf kalau saya nanti bicaranya agak buru-buru, karena memang saya ingin menargetkan kita bisa selesai surat Asy-Syarh ini hari ini, insya Allah. Umat dan akhwat hafizakumullah. Bukankah telah aku lapangkan untukmu dadamu? Tadi kita sudah sampaikan, maknanya adalah Nabi sempit karena melihat kondisi masyarakat. Makanya para ulama mengatakan, katakan kepadaku apa yang membuat engkau sedih, maka aku akan tahu siapa dirimu. Katakan kepadaku apa yang membuat engkau bahagia, happy, maka aku tahu siapa dirimu. Jadi kalau kita sedihnya karena dunia, oh berarti begitu loh, dirimu itu begitu ya, gitu ya. Ya. Maka orang-orang yang sudah bagus imannya, kebahagiaannya adalah ketika bersama Allah, kesedihannya ketika jauh dari Allah. Itu yang orang-orang yang sudah sampai di level itu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Umat dan akhwat hafizakumullah. Kata alam nashrah, bukankah aku telah lapangkan dadamu? Ada makna fisik, ada makna non fisik. Kalau makna fisik, ini tafsirnya adalah bukankah kami telah bedah dadamu. Ini makna fisik. Karena Nabi Muhammad SAW itu pernah mengalami dibelah dadanya di waktu kecil, waktu di kampung Bani Sa'ad, Bunda Halimah Sa'diyah, waktu diasuh di situ. Ya. Kemudian pernah lagi mengalami dibelah dadanya itu ketika mau Isra Mi'raj. Ya kan? Nah, karena kata syaraha ini memang artinya membelah, arti secara bahasa. Ya, dibelah dadanya, Nabi kemudian riwayat banyak yang bisa ditemukan, dikeluarkan sesuatu yang di situ keburukan-keburukan, lalu diisi dengan kebaikan-kebaikan. Ini makna yang pertama. Alam nashrah laka sadrak. Makna yang kedua, ini bukan physically, tetapi makna yang sifatnya maknawi, bersifat maknawi, bukan fisik, tapi maknawi. Bukankah aku telah membuat hatimu lapang? Nah, tetapi kedua makna ini bisa digabungkan, bahwa Nabi telah mengalami peristiwa dibelahnya dada itu, dikeluarkan sesuatu yang kotor, yang buruk,
kemudian diisi oleh Allah dengan sesuatu yang baik, maka setelah itu hati beliau secara kejiwaan hati beliau lapang gitu. Nah, jadi ini tafsir bisa digabungkan antara dua tafsir ini. Nah, ummahat dan akhwat hafizakumullah. Kenapa ayat ini Allah menyebut nikmat lapang dada? Karena memang yang terpenting itu dalam kehidupan ini adalah lapangnya dada kita. Makanya doanya Nabi Musa itu Rabbishrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Nabi Musa minta lapangkan dada. Kalau Nabi Muhammad redaksinya bukan minta, bukankah aku telah lapangkan dadamu? Kalau Nabi Musa, ya Allah lapangin dada dong. Kalau Nabi Muhammad, bukankah aku telah lapangkan dadamu? Nah, ini kan, itu doa Rabbi Shrahli Sadri itu ada di surat Thaha ya. Rabbi Shrahli Sadri. Terus, wa yassirli amri. Mudahkan urusanku. Kalau Nabi Muhammad, ayatnya bukan mudahkan urusanku, bukan doa, tetapi Allah berfirman, wa nuyassiruka lil yusra. Kami mudahkan engkau Muhammad. Dan yang menarik, kenapa Nabi Musa berdoa lapang dada lalu memudahkan urusan? Karena sesungguhnya yang membuat urusan itu mudah atau susahnya bukan karena urusannya. Tetapi lapang dan tidaknya hati kita lah yang membuat urusan itu menjadi mudah atau tidak. Dua orang yang memiliki masalah yang sama dengan hati yang lapangnya berbeda, itu reaksinya akan berbeda. Seorang ibu, satunya anaknya penjual payung, satunya anaknya satu lagi anaknya penjual sepatu kain, sepatu terbuat dari kain. Jadi ibu ini musim hujan dan musim panas selalu sedih. Orang kalau nanya kepada ibu ini, kenapa kok wajahmu senantiasa bersedih? Kata ibu, gimana nggak bersedih? Saya kalau di musim hujan, ingat anak saya yang jual sepatu yang terbuat dari kain. Nggak bakal laku, pasti kena basah terus. Ya. Ya. Kalau musim hujan, kalau musim panas, saya ingat anak saya yang jual payung. Nggak laku. Maka saya sedih di setiap musim. Maka bapak-bapak tadi mengatakan, Ibu, kenapa tidak kau ingat saat musim hujan? Ingatlah anakmu yang jual payung, maka engkau akan bahagia. Kenapa di musim hujan, kenapa di musim panas engkau mengingat anakmu yang menjual payung? Mestinya di musim panas ingatlah anakmu yang menjual sepatu kain. Pasti lagi banyak untungnya. Nah, ummahat dan akhwat hafizakumullah. Jadi bukan masalah yang membuat kita sempit, tapi sempitnya hatilah yang membuat kita sempit. Maka inilah mengapa kita diminta untuk bisa lapang. Sehingga karena lapang, hati kita segala hal lebih kecil dari hati kita. Perhatikan ini ibu-ibu. Jika hati kita besarnya seperti ini, seperti buku saya ini, lalu ada orang yang menusuk hati kita, tusuk seperti ini, tapi karena tempat ini luas, maka yang terlihat adalah ini. Tapi bayangkan jika wadahnya kecil saja seperti ini. Ya, seperti ini. Seperti ini saya kecilin lagi, kecilin lagi, kecilin lagi. Kecilin lagi.
Maka ketika ada yang menusuk, yang terlihat apanya? Pisoknya. Ini hati yang sempit itu yang terlihat pisoknya. Tapi hati yang luas, ketika ada yang menusuk, tusukan ini gak kelihatan, yang kelihatan hatinya. Alam nashrah laka sadrak. Wadah yang besar, diisi air yang banyak, tidak akan asin dengan 2 sendok, 3 sendok garam. Tapi segelas wadah kita isi air, mungkin hanya beberapa gram sendok garam saja, beberapa gram garam kita letakkan di situ akan berubah. Makanya mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dilapangkan oleh Allah dadanya untuk kemudian menghadapi tantangan-tantangan di dalam dakwah. Beda ya, tantangan dakwah. Kalau kita ini tantangan hidup. Tantangan cari makan. Kalau kita ini tantangan cari makan. Tantangan cari sesuap nasi, segenggam berlian. Nabi Muhammad tantangan menyampaikan dakwah. Bagaimana beliau bisa kuat sekuat itu? Jawabannya adalah alam nashrah laka sadrak. Beliau itu lapang. Lapang ketika menghadapi gangguan manusia itu. Lapang hati ketika menghadapi orang-orang yang menjahatinya. Lapang dengan Islam itu sendiri, lapang. Senang dengan Quran, senang dengan dakwah ini. Senang dengan ayat-ayat Allah itu. Lapang. Dan ingat sahabat-sahabat sekalian, apabila hati kita lapang dengan kebaikan, maka dia akan menyempit untuk keburukan. Apabila hati ini lapang untuk ketaatan, maka dia akan menyempit untuk kemaksiatan. Tapi jika hati ini lapang untuk kemaksiatan, maka dia akan menyempit untuk ketaatan. Maka Nabi itu sudah lapang oleh Allah untuk Islam ini. Lapang sekali dengan Islam ini. Sehingga ketika beliau menyampaikan dakwah itu, maka beliau kokoh, beliau kuat. Gitu. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang ingin Allah lapangkan, siapa yang Allah ingin berikan hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Ya, tiba-tiba orang itu senang dengan azan, senang dengan Quran, masuk Islam dia. Ya, tiba-tiba dia jatuh cinta kepada satu ayat, masuk Islam dia. Dilapangkan untuk sesuatu, dimudahkan, diluaskan. Ummahat dan akhwat hafizakumullah. Bagaimana Allah melapangkan hati Nabi ini? Dengan diberikan ilmu kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau kita ingin hati lapang, harus makin diperluas ilmunya. Karena ilmu itu membuat kita tidak melihat sesuatu secara seperti nampaknya, tetapi kita melihat sesuatu secara hakikatnya. Seperti musibah ini kalau kita lihat tampakannya pasti kita akan sedih, sempit hati. Tapi kalau kita lihat hakikat dari musibah itu, maka kita paling tidak akan merasakan, akan lebih lapang lah menerimanya. Karena sesungguhnya COVID ini tidak datang untuk mengambil nyawa orang yang belum sampai ajalnya. Tetapi COVID ini datang untuk mengingatkan orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Membangunkan orang-orang yang tertidur dari tujuan hidup ini. Dia tidak datang untuk mengambil nyawa orang yang belum sampai ajalnya. Tetapi dia datang
untuk membangunkan orang-orang yang sedang tertidur karena kelalaian, untuk menasehati orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Umat dan akhwat hafizakumullah. Bagaimana Allah melapangkan lagi? Nabi ini dibuat punya akhlak yang mulia sekali. Akhlak yang mulia itu menunjukkan kelapangan. Orang dicaci, dia bisa senyum. Berarti makanya dimuliakan akhlaknya. Maka orang-orang yang mulia akhlaknya itu orang lapang. Tidak pemarah, berarti lapang hatinya. Lapang untuk menyampaikan dakwah ini. Lapang menghadapi tantangan dakwah ini. Alam nashrah laka sadrak. Umat dan akhwat hafizakumullah. Maka hati ini bisa menyempit sampai tidak ada yang lebih sempit dari hati. Hati ini bisa meluas sampai tidak ada yang bisa lebih luas dibandingkan dengan hati. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jika di langit Allah bersemayam di arsy, karena arsy itu adalah tempat yang paling luas. Makhluk Allah yang paling luas adalah arsy. Maka Allah bersemayam di arsy. Di langit Allah bersemayam di arsy. Tapi di hati Allah di dunia Allah bersemayam di hati yang luas. Halo? Halo ibu-ibu? Nyambung atau ngantuk ini? Ya Ustaz. Ya Ustaz. Wah. Ya, Ambil catat ini Ustaz. Catat. Update status. Siap. Siap. Yang penting soalnya Ustaz. Iya. Semuanya penting. Semuanya penting ya, Bu. Jangan sampai bingung ketinggalan mau ya ngisi mana, catatannya. Ustaz. Iya. Tapi direkam kok Ustaz. Oke, bagus. Ya. Jadi tidak ada tempat yang bisa lebih meluas dibandingkan hati. Sehingga kalau hati orang udah sangat luas, maka tak ada yang bisa menyempitkannya. Tapi hati ini ketika sudah menyempit, sesempit-sempitnya tak ada yang lebih sempit dari hati, maka tak ada yang bisa membuat dia luas. Maka rumah kita sesungguhnya adalah hati kita. Rumah ibadah kita yang sesungguhnya adalah hati kita. Banyak orang yang mengunjungi rumah ibadah yang bernama masjid, tapi dia tidak pernah mengunjungi rumah ibadah yang bernama hatinya. Hati inilah medan pertemuan kita dengan Allah, tempat berjumpanya kita dengan Allah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah meringankan darimu wizrak. Saya nggak tahu kalau di terjemahan ibu apa arti wizrak itu. Beban apa tahu? Beban. Ya. Makanya dosa bahasa Arabnya juga wizrun. Oh, bukan ismun. Ismun juga. Jadi bahasa Arab itu khotoun juga sama, khoto ya. Wallahu alam bisawab, sawab benar, khoto salah ya. Salah ismun bisa. Wizrun juga, makanya ada ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Iya. Jadi wizrun itu arti harfiahnya adalah beban. Makanya menteri bahasa Arabnya wazirun. Ya. Wazir Sihah, wazir menteri apa gitu ya. Menteri segala menteri, Luhut Sitompul. Misalnya. Wazir menteri. Kenapa? Karena menteri itu mestinya dia memikul beban yang berat gitu loh. Sampai seluruh urusan diurusin gitu ya. Wazir beban.
Dosa itu wizrun. Kenapa demikian? Karena dosa itu beban yang paling berat tuh dosa. Jadi kalau kita susah mau sholat malam, itu dosanya banyak itu. Bebannya itu berat. Mau bangun malam susah. Kalau di pengajian dikit-dikit udah ngantukan, itu berarti dosanya berat itu. Ya. 5 watt gitu. Nah begini, keberatan dosa. Dan dosa itu memang berat. Karena berat yang bisa merobohkan orang itu bukan berat barbel. Bukan berat fisik. Orang-orang yang bekerja keras, mengangkat beban fisik, itu bukan melemah, tetapi menguat. Betul atau tidak nih? Makanya kenapa umat, akhwat, boleh dibilang orang-orang desa, orang-orang yang pekerja kasar di saat ini, COVID ini seolah nggak ada COVID. Boleh jadi COVID itu berseliweran, tetapi karena pikiran mereka tak ada beban, kalau kita nggak ada beban, bagaimana bayar kuliah anak? Ya, dia mah nggak ada beban tuh. Ya mau bayar listrik, nggak ada beban tuh. Nggak pakai listrik. Nggak ada, udah. Pelong aja. Makanya tidak mudah masuk virus kepada orang-orang seperti itu. Tapi orang-orang dengan beban psikologis, beban masalah, ya, mas dipikirin seperti itu, ya. Itulah yang membuat orang itu roboh. Makanya di hari-hari ini kita memerlukan mental yang kuat. I will survive. Saya survive di masa pandemi ini. Katakan itu. Sembuh dengan izin Allah. Katakan itu. Semua ini sementara. Karena ketika kita memikul beban-beban psikologis ini, apalagi dosa, itu bisa merobohkan. Ini kira-kira pulpen ini berapa beratnya ini? Tapi ibu-ibu, walaupun ini pulpen ini nggak seberapa beratnya, coba aja pegang begini terus. 1 jam kuat nggak? Begini. Nggak kuat. Tuh masalah-masalah hidup kita tuh, kesulitan-kesulitan hidup kita, ketakutan-ketakutan hidup kita itu sampai kita bawa tidur itu, berapa lama kita bisa kuat dengan seperti itu? Akan jatuh kita. Oke. Maka Allah buatkan Nabi ini setelah lapang dada sehingga ringanlah bebannya. Ya. Karena kita tahu Quran itu kan inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Saya berjumpa dengan sahabat-sahabat saya yang beban dakwahnya tinggi sekali. Jadi dia itu beban dakwahnya ini, dia jadi ini, jadi itu. Jadi saya aja ngelihat dia udah pusing. Saya bilang, saya nggak kuat seperti ini, hebat sekali dia. Dia bukan ustadz yang bisa ceramah kayak saya gini. Tapi dia memikul tanggung jawab dakwahnya itu luar biasa. Saya geleng-geleng. Saya bilang, yang ustadz beneran dia nih, bukan saya nih. Kuat sekali nih orang nih. Dari satu Zoom ke Zoom berikutnya, dia menjadi PJ. Dia menyiapkan segalanya. Waduh, di belakang layar. Yang kalau acara seperti ini nggak ada orang di belakang layar nih, nggak akan terjadi. Saya dong kelihatannya tampil di sini. Padahal untuk bisa ngumpulin nih, ibu ini, menghubungin ini, menghubungi itu, bikin ini, bikin itu. Ini ada sahabat saya itu luar biasa. Dia kuat ya. Padahal dari sisi ekonomi, saya lihat ekonominya tidak juga sangat baik, biasa saja gitu. Ya Allah, orang ini memang sudah dilapangkan dadanya untuk dakwah. Dahsyat itu orang. Sehingga kita yang melihatnya dia berat, kita yang melihat dia berat, tapi dia menikmati. Saya kalau lagi
Ketemu beliau itu ngelihat jam-jam dulu, kalau udah jam-jam 10 lewat, kok nggak selesai-selesai nih. Dia mah nyantai aja tuh. Kadang-kadang saya udah diam-diam. Maksudnya udah malam gitu, udah selesai lah mestinya. Dia tuh masih kuat. Saya lihat, ya Allah, kuat sekali nih orang ini. Yang dibicarakan bukan urusan pribadi, tapi urusan dakwah. Alam nashrah laka sadrak. Saya ketemu orang-orang hebat seperti itu. Dan saya merasa nggak ada artinya di hadapan orang-orang seperti itu. Mereka guru saya bilang gitu ya. Mereka mujahid dakwah itu. Waduh, itu saya tercharge dengan orang-orang seperti itu. Ente aja yang dikenal ustadz, tapi effortnya nggak sebesar mereka, pengorbanannya nggak sebesar mereka. Mereka ini luar biasa. Itu kadang-kadang kita menjadi kecil ya, merasakan, saya ini nggak ada apa-apanya. Sebanyak belajar sama mereka. Alam nashrah laka sadrak. Kamu bangun malam apa nggak berat lu kamu? Kamu merasa berat ngelihat saya. Saya itu menikmati. Bagi saya sholat malam, bukan bagi saya, maksud saya orang lain nih ceritanya. Bagi orang itu sholat malam itu sebagai hiburan. Bagi kita, ngapal Quran, baca Quran bagi dia, aduh, menurut saya ini sariawan nih kalau nggak baca Quran nih. Ada orang yang begitu. Bukan saya maksudnya ya, orang lain ini. Ada orang begitu. Saya itu kalau baca Qurannya kurang banyak, sariawan. Dan saya ketemu orang begitu tuh, luar biasa. Alam nashrah laka sadrak. Ada orang menanggung banyak beban kehidupan orang lain, dia tanggung. Dia tanggung sekian. Di masa COVID ini banyak orang yang kehilangan ayah ibunya. Dia tanggung tuh sekian banyak. Kita nanggung anak bini kita aja susah ngap-ngapan. Dia nanggung sekian banyak anak-anak yang yatim, itu luar biasa. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kami ringankan darimu beban apa ini. Kamu mudah menjalankannya. Kamu lapang hati kamu. Wa wada'na anka wizrak. Alladzi anqadha zahrak. Beban yang memberatkan punggungmu. Anqadha itu artinya beban yang membuat punggung kita itu bunyi krek gitu saking beratnya. Anqadha itu maksudnya begitu. Anqadha. Kalau kita naikin barang ke satu kendaraan, tiba-tiba barang ini kendaraan ini bunyi krek. Wah, saking beratnya itu. Itu namanya anqadha. Anqadha itu membuat sesuatu itu jadi bunyi saking beratnya. Dan kita bisa bayangkan ya, dakwah ini kalau yang benar-benar berdakwah memang berat banget. Saya ketemu orang-orang tuh, sahabat-sahabat saya itu yang benar-benar berdakwah, memang berat. Memang berat. Makanya kalau berdakwah itu nasihat Luqman kepada putranya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Itu surat Luqman. Anakku, perintahkan yang ma'ruf, larang kepada kemungkaran, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Ini butuh. Ini berat. Nah, tapi alladzi anqadha zahrak. Telah kami lapangkan dadamu. Alam nashrah laka sadrak. Kami ringankan beban. Jadi membuat lapang atau sempit itu Allah. Makanya kita perlu doa, lapangkan dadaku. Bifaidil imani bik, dengan iman yang penuh padamu. Itu doanya Imam Syahid Hasan Al-Banna di Ma'surat itu. Kau tahu hati kami telah berkumpul dalam kecintaan kepadamu, telah bersatu dalam dakwah kepadamu, telah berjanji untuk membela syariatmu. Kuatkan ikatan hati kami ini, abadikan cinta hati kami ini, penuhi hati kami dengan cahayamu yang tidak pernah pudar, lapangkan hati kami ini dengan iman yang penuh kepadamu. Lapangkan hati.
Udah nih, masalah ibu-ibu semuanya udah nggak ada nih kalau udah lapang hati. Lihat suami kayak apa lakunya, perilakunya, hati lapang. Udah selesai dah. Bener nggak nih? Ngelihat perilaku bocah anak-anak kita tuh begitu, hati lapang. Udah selesai tuh. Nggak ada. Lapang. Nah, jadi yang membuat jadi masalah itu bukan masalahnya, tetapi lapang dan sempitnya hati kita. Maka yang perlu kita perbaiki itu diri kita sebelum orang lain. Nah, kalau kata wizrun, ini sampai jam berapa kita ya? 17.30 ya? Ya, Bu ya? 17.10 Ustadz untuk Aduh. materinya. 17.30 nanti tanya jawab. Iya. Ini kalau nggak selesai gimana ya, Bu? Mungkin bisa ada sesi lanjutan kali ya. Ya. Bu Tapi Dian. mudah-mudahan ini sudah bisa membuat kita jadi lapang hati ya. Insya Amin, Allah. amin, ya Rabbal Alamin. Kalau wizrak di sini artinya dosa, ya, wizrak beban, wizrun artinya dosa, wazir artinya menteri karena menteri itu memikul beban. Ya, beban hidup adalah wizrun, dosa wizrun. Emang Nabi itu ada dosa ya? Kan gitu pertanyaannya ya. Jawabannya, Nabi tidak pernah melakukan dosa besar. Sepakat para ulama. Dosa besar Nabi nggak pernah lakukan. Dosa kecil untuk ukuran manusia seperti kita ini, Nabi juga nggak lakukan. Tapi Nabi itu melakukan dosa kecil, tapi untuk ukuran para nabi itu sudah dianggap besar. Ya contohnya apa? Nabi bermuka masam kepada orang yang buta. Abasa wa tawalla, surat Abasa. Kan Nabi sedang dakwah nih. Nabi sedang dakwah, bukan sedang nganggur, sedang dakwah di masyarakat tertentu. Lagi ceramah begini, tiba-tiba orang yang buta ini datang nyelonong. Bertanya kepada Nabi. Nabi sedang dakwah di situ. Yang didakwahi tokoh-tokoh yang diharapkan kalau mereka masuk Islam, ini anak buahnya pada masuk Islam. Nabi sedang di sana, tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum ini datang. Nyelonong. Maklum orang buta nyelonong wajar lah. Kemudian Nabi bermuka masam. Bermuka masam kepada orang buta, kira-kira tahu nggak tuh orang buta kalau kita bermuka masam? Tidak. Bermuka masam itu kan bukan melengos. Kalau melengos kan begini, ada geraknya. Gerak begini, enggak. Bermuka masam itu mungkin mengkerutkan jidat seperti ini. Nah, gitu aja. Itu pun bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan Islam. Agar kalau tokoh ini masuk Islam, oh semua tuh masyarakat masuk Islam. Itu yang begitu tuh ditegur Nabi, dianggap dosa tuh. Maka turun surat Abasa. Tuh. Jadi jangan dipikir Nabi itu dosanya kayak kita. Jadi gini. Ibu kalau punya anak, satunya waktunya belajar, nggak mau belajar. Nggak mau ngaji, nggak mau sholat. Ibu tegur nggak anak seperti itu? Tegur. Salah kan? Tegur. Tapi ada anak ibu rajin sholat, rajin ngaji. Saking rajinnya belajar dan sholat, dia ini tidurnya selalu telat, Bu. Meskipun dia subuh bangun tepat waktu. Dia kita lihat di kamarnya masih baca buku. Ntar sejam kemudian kita buka pintunya, dia lagi sholat gitu. Memang waktu itu kita dengar, oh dia lagi senang nonton di HP, nonton apa? Waktu di HP dia lagi nonton ceramah Ustadz Jum di YouTube, gitu. Kira-kira begitu. Ya. Ini dia dari sampai kira-kira anak sampai lupa makan begitu, sampai tidurnya kurang. Kita marahin nggak? Kita tegur nggak? Iya, tetap ditegur. Ditegur ya.
Nah, anak yang pertama tadi kita tegur, anak yang kedua tadi kita tegur. Sama nggak? Anak Beda itu sama nggak? karakter sama-sama ditegur. Beda. Beda apanya, Bu Yana? Beda. Maksudnya tadi beda perilakunya. Nah, Nabi itu ditegur oleh Allah untuk perilaku yang kedua, yang seperti anak tadi, yang nomor 2 tadi. Jadi jangan dipahami Nabi itu salahnya seperti salahnya kita. Karena orang-orang yang soleh itu, Bu, berbuat salah itu, dosa itu seperti gunung di atas yang mau dijatuhkan. Kalau orang-orang yang beriman itu kalau berbuat salah sedikit itu, dia melihat ada gunung yang mau dijatuhkan ke dia. Tapi orang-orang munafik, dosa itu bagi dia seperti ngusir lalat seperti itu. Nah, para nabi itu dosa yang tak pantas sebenarnya disebut dosa gitu. Tapi itu sudah membuat punggung mereka itu seperti mau retak gitu. Angkot dosa. Makanya di hari kiamat kan waktu orang minta syafaat itu kan datang ke Nabi Adam, datang kepada Nabi Isa, ya kan? Tolong dia minta kepada Tuhanmu agar dia segera memulai hisab gitu. Tolong. Itu nabi-nabi lain itu mengatakan enggak, saya enggak berani, saya ini punya dosa begini. Ada menyebut dosanya apa? Makan buah. Sebut mereka sampai begitu. Nabi Ibrahim apa? Jangan ke saya deh, saya ini pernah bohong. Bohongnya Nabi Ibrahim apa, Bu? Bohongnya. Waktu dia ngancurin Ka'bah kan? Waktu ngancurin Ka'bah, ngancurin patung. Patung dihancurin, yang paling gede didiemin kan? Orang-orang nanya nih, ini siapa yang ngancurin patung-patung ini? Oh, kami dengar tuh ada seorang yang bernama Ibrahim. Dia suka ngomong begini begitu tentang patung-patung kita. Tanya dia tuh. Ibrahim, apa kau yang menghancurkan berhala-berhala ini? Bukan saya tuh, tapi yang ngancurin tuh yang paling gede. Oh no. Tuh kapaknya ada di lehernya tuh. Tanya aja dia kalau bisa ngomong. Tuh Nabi Ibrahim gara-gara bohongnya itu bukan bohong sebenarnya. Itu. Justru untuk membantah ketuhanan yang mereka sembah itu berhala mereka. Tapi itu sudah angqadha zahrak. Sudah membuat dia merasakan beban berat. Kalau kita yang tiap hari bohong, nggak ada tuh merasa beban-beban. Nabi Ibrahim seumur hidup bisa dihitung bohongnya. Bohongnya pun untuk kepentingan agama. Kalau kita nggak bisa dihitung, bukan nggak pernah bohong, saking banyaknya. Angqadha zahrak. Jadi para nabi itu merasa berberat beban itu ketika melakukan dosa itu. Makanya Allah lapangkan, Allah hapuskan maksudnya dosa-dosa mereka. Dalam surat Al-Fatah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, surat 48 ayat 2, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah, berarti Nabi itu dosa pernah. Tapi ingat dosanya tadi seperti analogi dua anak kita tadi ya. Jangan sampai disamain ya. Nah, umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Masih ada waktu kita ya? Masih ada. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan telah kami tinggikan zikrak. Apa terjemahnya, Bu? Zikrak. Karena terjemah sama tafsir itu
kalau terjemah. Sebentar. Ayat 4 ya. Sebutan namamu bagimu. Dari kata zikir sebenarnya. Dari kata zikir. Ditinggikan untukmu sebutanmu. Apa maksudnya? Kami tinggikan derajatmu. Dan yang menarik di sini adalah Allah menggunakan bukan aku tinggikan, tapi kami tinggikan. Sebagian mufasir mengatakan bahwa yang akan meninggikan Nabi Muhammad itu bukan cuma Allah, bukan orang beriman saja, tapi orang-orang kafir pun yang objektif juga akan memuji, meninggikan nama Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ibu baca buku-buku orang-orang Barat yang objektif itu, mereka memuji Nabi Muhammad. Contohnya adalah misalkan ya, bukan Bill Gates, siapa namanya? Michael Hart misalkan. Michael Hart dalam 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Ada banyak tokoh yang menulis tentang Nabi Muhammad, tentang kehebatan beliau. Ada yang dari sisi pengaruh, ada dari sisi ini, dari sisi itu, dan menyebut Nabi Muhammad itu ranking pertama. Makanya mengapa di sini warafa'na laka dzikra. Nah, buktinya lagi warafa'na laka dzikra. Setiap disebut nama Allah, maka disebut nama Nabi Muhammad dalam azan, dalam qamat, dalam salat, ya. Ini maka warafa'na laka dzikra. Kami tinggikan namamu. Makanya orang-orang yang menghina Nabi Muhammad tidak menambah kecuali kehinaan mereka. Karena Nabi Muhammad ini tinggi karena Allah yang meninggikan. Kalau kita tinggi karena kita pencitraan. Kalau Nabi Muhammad itu tinggi karena Allah yang meninggikan, maka nggak ada yang bisa merendahkan beliau, menghinakan beliau. Ketika dibuat satu film kartun, akan ada nanti yang akan membela beliau. Tiba-tiba ada badai yang akan membela beliau. Tiba-tiba ada versi yang lain yang memuji Nabi Muhammad. Warafa'na laka dzikra. Ini makna yang pertama. Kami tinggikan namamu. Makna yang kedua, kami tinggikan zikrak, pembicaraanmu, ucapanmu, karena zikir itu kan artinya menyebut ya, zikir menyebut, mengingat. Kami tinggikan zikrak, ucapanmu. Artinya Nabi Muhammad ini isi pembicaraannya semuanya tinggi, bernilai, berbobot. Kalau kita omongannya apa? Di sosmed, Bu. Ngomongin apa, Bu? Masakan. Apalagi? Macam-macam, Ustaz. Iya, ngomongin kita tuh, ngomongin yang nggak berkualitas. Ngomongin orang lebih banyak lagi. Warafa'na laka dzikra. Katanya orang-orang yang kualitas bawah itu biasanya ngomongin orang. Yang di atasnya yang lebih baik ngomongin peristiwa. Yang lebih tinggi lagi orang itu berbicara tentang ide dan gagasan. Nah, Nabi Muhammad itu warafa'na laka dzikra. Dzikra, pembicaraanmu, omonganmu, ucapanmu, warafa'na, tinggi. Warafa'na laka dzikra. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Terakhir, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kelapangan dada ini? Tentu pertama doa, Rabbi shrahli sadri. Yang kedua, perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Ana bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah hati bisa tenang, hati bisa lapang. Wasta'inu bis sabri was shalah.
Jadikanlah sabar dan sholat itu penolongmu. Perbaikilah sholatmu, maka kau akan baik juga sabarmu. Jadi karena Nabi hubungannya itu baik sekali sama Allah, maka kemudian Nabi ini memiliki hati yang lapang. Ketika hati yang lapang, maka beban-beban itu menjadi ringan. Karena hati yang lapang ini berarti hati yang kuat, hati yang kokoh. Kata para ahli itu, jangan berdoa kepada Allah, ya Allah ringankan bebanku. Jangan berdoa seperti itu. Tapi berdoalah kepada Allah, ya Allah beri tambah kekuatan kepadaku untuk memikul beban. Nah, Allah melapangkan hati kita sehingga kita kuat memikul beban ini. Sebenarnya problem kita ini kan relatif sama COVID. Saya pikir problem kita semuanya nih mirip-mirip aja sih sebenarnya. Ya kan? Kalau ibu-ibu biasanya problemnya suami, kalau suami problemnya istri. Suami istri problemnya ke siapa tuh? Anak-anak. Iya kan, Bu? Apalagi tetangga-tetangga, teman-teman, begitu-gitu aja lah masalah kita sebenarnya. Tapi apa yang membuat kita bisa tangguh? Lapang dada. Dan kita minta kepada Allah, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan yang lainnya. Saya ulang lagi. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan yang lain. Kemudian, agar kita ditinggikan nama-nama kita, bahkan setelah kita mati, biasakanlah apa yang kita bicarakan, baik secara offline maupun secara online, adalah pembicaraan-pembicaraan yang berkualitas, pembicaraan-pembicaraan yang tinggi, yang mulia, yang agung, sehingga kita ditinggikan sebutan kita oleh orang-orang yang meninggal di masa-masa COVID ini. Orang-orang men-share kembali tulisan-tulisannya di mana di Facebook, di sosmed. Oh, ini yang dia katakan kemarin nih, subhanallah. Warafa'na laka dzikra. Ini ibu-ibu yang saya sampaikan, ternyata menurut saya sudah agak terburu-buru saya menyampaikan, tapi saya nggak kekejar juga ini. Karena saya bukan membaca begitu saja gitu ya, tapi saya ingin mendeliverinya dengan penuh penghayatan ya, apa yang saya sampaikan itu mungkin yang membuat agak lama. Tapi kalau saya cuma baca-baca begini doang, begini, mungkin bisa cepat selesai. Saya serahkan ke Ibu. Ya, jazakallah Ustaz, Insya Allah ya, luar biasa ini materi kita sore ini. Mungkin langsung saja karena sudah waktu masuk ke sesi tanya jawab ya. Materi ini sangat luar biasa karena berhubungan dengan masalah kelapangan hati kita dan masalah-masalah kehidupan yang tidak kita hadapi ya, dan kaitannya semua dengan masalah hati ya. Nah, bagi jamaah ya yang ingin bertanya, silakan, mungkin bisa dua penanya dulu. Bisa langsung mungkin raise hand atau langsung open mic-nya. Tafadhol. Mbak Vini ya? Boleh Mbak Yana? Silakan. Iya, tafadhol. Mbak Vini. Langsung? Tafadhol Mbak Vini. Iya, ya. dibuka mic-nya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama saya mau bertanya soal domir na dalam apa? Seperti tadi itu warofa'na itu kan banyak ya, Allah menggunakan kami dalam setiap apa yang dia lakukan gitu kan. Nah sebenarnya nah ini merujuknya kemana Ustadz gitu, selain dia, terus seperti tadi Ustadz bilang kan yang meninggikan bukan hanya Allah tapi juga bahkan orang-orang kafir ya yang objektif seperti tadi. Tapi kalau untuk ayat-ayat yang lain itu bagaimana Ustadz? Itu aja. Ya.
Makasih. Pertanyaan yang bagus. Makasih Bu Vini. Iya, ada lagi mungkin? Atau langsung dijawab kalau masih yang lain masih menunggu? Bisa langsung dijawab, Ustaz? Oke. Kata na itu tidak pernah Allah gunakan terkait untuk ibadah ya. Allah nggak pernah berbicara sembahlah kami, nggak pernah bilang gitu. Ya. Pasti Allah sembahlah aku. Ya. Takutlah hanya kepadaku. Ya. Hanya kepadakulah kalian berharap. Ya. Tapi dalam konteks perbuatan, Dalam konteks Allah menggunakan kata kami. Ya, karena kata kami itu pertama menunjukkan keagungan. Ya. Menunjukkan kata keagungan. Agung itu pertama. Yang kedua, kami itu menunjukkan bahwa sifat Allah itu banyak. Jadi dalam perbuatan, dalam menciptakan kan itu butuh sifat sabar, butuh sifat ilmu, butuh sifat kreatif, butuh sifat ini. Nah, kata kami itu ya menunjukkan sifat-sifat yang banyak tadi. Oh, Oke. menunjukkan sifat. Karena dalam menciptakan, dalam membuat satu ciptaan kan membutuhkan sekian sifat kan, agar ciptaannya itu menjadi ciptaan yang luar biasa. Kemudian dalam konteks tertentu kata kami ini juga menunjukkan terkadang Allah melibatkan makhluknya. Misalnya inna nahnu nazzalna dzikra inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Quran itu di malam Lailatul Qadar, kan ada malaikat Jibril di situ. Ya, ada yang dilibatkan. Termasuk penciptaan manusia, kami ciptakan manusia. Allah menggunakan kata kami. Karena penciptaan setiap manusia itu melibatkan suami istri. Oh. Ya, kemudian juga melibatkan juga pengaruh makanan yang dimakan oleh istri. Sehingga kualitas bayinya menjadi sehat atau tidak. Kualitas pikirannya istri ketika dia mengandung. Makin tenang, makin happy, makin bahagia, makin bagus tuh bayi. Itu ada pengaruh-pengaruh yang lain. Maka Allah menggunakan kata kami. Itu kira-kira, Bu. Oh ya. Ya. Insya Allah ya. Iya. Ya, Penasaran memang dari dulu tapi lupa mau tanya ke siapa gitu Ustaz. Makanya tadi pas Ustaz bahas saya langsung tertarik gitu. Kami kesannya jamak ya. Kesannya Ya, dari betul. satu. Jamak itu. Ya, tafadhol. Jamaah yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ya, Mbak Dian sudah open mic. Mangga. Wajib, Diana. Ya, silakan Mbak Dian. Enggak, ada yang tanya lewat chat, mungkin bisa dibaca. Oh, ya. Bentar. Oh, kelihatan. Oh ya, ini dari Mbak Uli ya. Dari Mbak Uli, Ustadz. Silakan. Bismillah mau tanya Ustadz, apakah kesulitan, kehimpitan hidup itu datangnya dari manusia sendiri atau memang ujian ketetapan dari Allah? Jika memang ada kemudahan darinya. Maksudnya, apakah kesulitan, kehimpitan hidup itu datangnya dari manusia sendiri atau memang ujian ketetapan dari Allah? Oke, ya. Pertama, Allah tentu menciptakan segala. Allah menciptakan. Terima kasih ya Mbak Alin ya. Dari Mbak Alin. Allah menciptakan sesuatu itu berpasangannya. Ada malam, ada siang. Ada mudah, ada sulit. Ya, itu fakta ya. Bahwa memang Allah menciptakan berpasangan. Azwaja wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini dalam surah Az-Zariyat. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini.
Wa khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan, tumbuh-tumbuhan, segala berpasangan. Termasuk susah dan mudah. Itu Allah ciptakan secara bersamaan. Bahkan nggak pernah terpisah. Bersama terus. Bareng-bareng. Jadi kalau kebahagiaan masuk ruang tamu, sebelahnya itu ada kesedihan. Selalu bersamaan. Tinggal kita menggeser frekuensi. Menggeser frekuensi. Jadi gelombang radio itu banyak sekali di radio kita itu kan. Ada radio lagi nayangin ini, lagi menyiarkan ini, bersamaan tuh sama. Ada semua di situ. Tinggal kita mau frekuensi yang mana nih, yang bikin kita girang, bikin kita sedih, yang bikin kita maksiat, bikin kita taat, itu tinggal kita geser aja. Nah, memang Allah ciptakan, ya. Akan tetapi ya, sulit dan tidaknya kita itu tidak ditentukan oleh kesulitan itu sendiri. Ya. Tetapi ditentukan oleh sikap kita dalam menghadapi kesulitan itu. Nanti sebenarnya akan lebih rinci ketika kita membahas ayat fa inna ma'al usri yusra. Ya. Fa inna ma'al usri yusra itu menunjukkan bersama kesulitan ada kemudahan, bersama. Berarti bersamaan. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Contohnya kesulitan di masa pandemi ini, ada Zoom. Dulu nggak ada Zoom-Zooman nih begini. Halo, makanya saya disebut narazoomer. Ya. Ustadz Zumarudin. Narazoomer kita Ustadz Zumarudin gitu, karena Zoom. Ini kan kemudahan akibat dari kesulitan. Ketika kita fokusnya menghadapi kesulitan ini, bukan mengeluh di hadapan kesulitan, maka kita akan menemukan kemudahan di kesulitan ini. Karena sesungguhnya kemudahan itu adalah kesulitan yang telah ditaklukkan. Kebahagiaan itu adalah kesedihan yang telah terbuka kedoknya. Gitu. Maka kalau Allah ingin memudahkan orang, boleh jadi memang orang itu dibuat hatinya lapang dengan sebuah inspirasi, dengan sebuah ide, dengan sebuah sudut pandang. Oh, berarti ini saya harus bikin kemasan air mineral karena di jalan ini banyak orang pengen minum nggak ada air ya. Nah, maka dilapangkan hatinya untuk sebuah ide. Iya kan? Dilapangkan sehingga lapang dan tidak itu tidak melulu. Misalkan orang sakit kan kesulit. Tidak melulu sakit itu harus sembuh misalkan. Tapi dia tidak lagi melihat sakit sebagai sakit, tetapi dia melihat sakit itu sebagai surga. Dia melihat sakit itu sebagai ampunan. Maka dia itu jadi mudah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, izin Ya. tanya. Ya, mangga. Silakan, Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya memastikan pemahaman saya aja bahwa kelapangan yang disediakan Allah itu bukan berarti berkurangnya ujian hidup kita gitu ya Ustadz. Betul. Tetapi berubahnya persepsi kita
dalam memandang ujian itu sebagai apa? Gitu betul nggak Ustaz? Saya khawatir. Itu salah satunya. Oh, siap. Salah satunya berubahnya persepsi kita, itu yang pertama. Yang kedua, dimudahkannya kita itu diberikan kemampuan kita lebih sehingga beban itu tetap ada tapi jadi ringan. Karena kan kadang-kadang manusia suka ngerasa kok ujiannya nggak selesai-selesai ya, abis ini, terus ini gitu kan Ustaz. Jadi padahal udah berdoa, udah minta sama Allah gitu, udah berusaha memperbaiki hubungannya dengan Allah, tapi ujian yang di bab itu kok kayaknya nggak selesai-selesai gitu. Tapi ternyata dia mengalami evolusi pemikiran gitu. Jadi oh ternyata kemarin saya begini, makanya saya masih dikasih seperti ini, jadi saya harus seperti ini gitu. Nah itu apakah itu juga merupakan salah satu kelapangan? Jadi sudut pandang dia dalam menghadapi satu bab ujian itu jadi berubah gitu seiring berjalannya waktu. Nah apakah itu juga kelapangan yang Allah berikan atau bagaimana Ustaz? Iya, betul. Jadi Allah itu melapangkan. Pertama, tadi dengan menghilangkan masalahnya, bisa seperti itu. Kedua, dengan diberinya kita, dituntun hati kita untuk mampu menyikapinya. Ya, sehingga kita tidak lagi melihat itu sebuah beban, sebagai sebuah challenge, misalkan. Coba kalau COVID-19 ini kita jadikan challenge. Saya, COVID-19 ini membutuhkan imun yang kokoh, yang kuat. Kalau begitu saya harus challenge diri saya ini, kesehatan saya harus lebih baik daripada sebelum COVID. Saya akan lari sekian kilometer, saya akan kurangi makan karbohidrat. Nah ini kan tidak lagi melihat momentum COVID ini sebagai sebuah beban, tetapi sebuah timing untuk merubah gaya hidup misalkan. Itu bisa jadi karunia gitu. Ya. Karena tak ada yang datang dari yang baik kecuali kebaikan. Baik, cuma kita saja yang tidak memahaminya. Nah, jadi itu Bu Dian. Ada tadi berseliweran di kepala tapi nggak keluar nih. Ada yang saya ngomongin. Terlalu banyak ya Ustaz ya. Tadi ada yang mau saya ngomongin. Tapi apa tadi yang saya mau ngomongin? Nuhun Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi kah? Masih ada waktu 4 menit. Oh ya, ini ingat. Ya. Jadi kalau ujian nggak akan pernah lepas Bu. Hidup ini dari ujian. Ya? Karena kita berada di negeri ujian. Kapan istirahat kalau kaki kanan ibu sudah masuk surga? Nah, maka kalau ujiannya itu lagi, itu berarti kita nggak lulus di ujian itu. Nah, kalau mau ganti, luluslah di ujian itu, agar kita menghadapi ujian yang berikutnya supaya naik kelas. Karena ujian-ujian itulah yang meningkatkan kapasitas kita dan kemampuan kita. Tanpa ujian, kemampuan kita tidak akan meningkat. Ya, Masya Allah ya. Intinya sebetulnya sih ketika kita menghadapi ujian, ya kita bisa menikmatinya ya Ustaz ya. Menikmatinya dan menjadi ringan ya, karena kita bersandar sama Allah gitu ya. Lulus ujian lah dengan sikap-sikap yang benar gitu. Ya, intinya lulus ujian. Ya. Di alam kubur pun masih ada ujian ya Ustadz ya. Iya, makanya kematian itu bukan selesai ujian itu ketika kaki kanan kita masuk surga. Ya, nah, itu dah. Ya baik Ustadz, mungkin masih ada 2 menit sebelum kita doa penutup ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa lewat WA kali ya. Kalau misalnya masih ada, mungkin bisa closing statement Ustadz ya. Tinggal 2 menit lagi ya, Insya Allah. Ya, closing statementnya adalah
Katakan kepadaku apa yang membuat kau bahagia, apa yang membuat engkau sedih, maka aku akan tahu siapa dirimu. Ulang Ustadz. Pelan-pelan Ustadz, boleh catat buat status. Katakan kepadaku apa yang membuat engkau bahagia, apa yang membuat engkau sedih, maka aku akan tahu siapa dirimu. Punya maksudnya siapa nih Ustadz? Ya kalau kesedihan kita karena dunia, ya itulah kualitas kita ya seperti itu. Kalau kita menangisi kehilangan dunia, ya itulah diri kita. Kita pencinta dunia. Orang-orang yang soleh, dia tidak pernah menangisi dunia. Pasti bahagia dalam kondisi apapun ya Ustadz ya. Ya, itu menurut saya yang jadi PR, termasuk PR saya. Jadi yang membuat Nabi sedih itu nggak pernah kita melihat Nabi itu menyedihkan dapurnya, menyedihkan dunianya. Seolah-olah dunia itu nggak ada nilainya bagi Nabi. Orang-orang hebat itu sudah seperti itu. Sempit dan lapangnya hati tidak pernah berkait dengan dunia, tapi selalu berkait dengan akhiratnya. Itu kira-kira. Nah, sehingga kalau gara-gara COVID ini kita teramat sempit dada, kehilangan Ismail kita sangat bersedih loh. Kalau bersedih itu wajar. Bersedih wajar, menangis perlu, karena itu manusiawi, tetapi berlebihan dari semua itu menyingkap hakikat diri kita yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya, untuk sore hari ini, pencerahan untuk hati-hati kita, mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan suatu keberkahan ya, berupa kelapangan hati, dan Allah menyempitkan hati-hati kita atau perbuatan kita dari segala kemaksiatan. Baik Ustadz, waktu mendekati maghrib, kita akan tutup. Mohon kepada Ustadz untuk membacakan doa. Mari kita tengahkan tangan. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma habib ilaina al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اشرح صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك اللهم اشرح صدورنا للإيمان وللإسلام اللهم رب اشرح لنا صدرنا رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Badannya tebal, Ibu. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfina anta syafi la shifa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqam. Ishfi marada binti wa fa'alexia ishfiha anta syafi la shifa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqam. Isrif virus corona anha wa an abna'ina wa banatina wa an ahbabina وعن علمائنا وعن إخواننا وأخواتنا والصالحين والصالحات والمصلحين والمصلحات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih buat semuanya, Bu Yana, Bu Vini, Bu Dian, Bu Liza, Merianti, Bu Berti, Bu Rina, Bu Ufi, makasih Bu Ufi yang sudah menghubungi Ustadz. Menghubungi saya. Mana Bu Ufi? Nih. Nah ini Bu Ufi. Bu Juwita, Bu Nui, yang saya nggak sebutkan satu persatu di sini. Semoga Allah berkahi ibu-ibu semuanya dan memberikan kesehatan semuanya. Amin. Amin, amin, amin ya. Demikian juga dengan Ustadz dan keluarga dan kita semua ya, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan. Bagi yang sakit Allah sembuhkan, bagi yang ada kesulitan Allah berikan kemudahan, ada yang kekurangan Allah cukupkan insya Allah.
Ya, Ibu sekalian, untuk terakhir saya ingin mengingatkan diri saya juga, ini suatu penguatan yang selama ini juga dari ada kesulitan pasti ada kemudahan, itu mengutip dari kata-kata atau yang dikatakan oleh Ustadz Rahmat Abdullah. Ada yang tahu? Ya, ketika kemarau panjang telah membuat sumur-sumur menjadi kering, maka percayalah hujan akan segera turun. Artinya semua solusi itu akan ada setelah ada ujian ya. Setelah ada ujian pasti akan selesai. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu yang menjadi penguat-penguat kita ya. Jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz ya, kepada Mbak Upi, kepada Budian, dan kepada semuanya ya. Baik, saya selaku MC mohon maaf lahir batin ya, segala kekurangan dari saya sendiri dan segala mungkin ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, kita tutup dulu dengan baca doa menutup majelis ya dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.